Cahaya pagi menyelinap lelet melalui celah-celah tirai yang sudah usang, menerangi ruang tamu kecil yang penuh aroma kopi murahan dan ketegangan yang tak pernah reda. Arum berdiri di depan cermin kamar mandi, tangannya gemetar saat mengoleskan lipstik merah tua yang sudah retak di ujungnya. Wajahnya pucat, matanya sembab, tapi dia harus tetap terlihat rapi. Kantor tidak menerima alasan untuk keterlambatan, dan dia tidak bisa kehilangan pekerjaan itu. Jam dinding yang retak di dapur berdetak pelan, menunjukkan pukul 06.15 pagi, waktu yang selalu membuat dadanya sesak karena pagi adalah saat neraka dimulai. Di ruang tamu, suara Titis, suami barunya, menggema seperti petir di pagi yang seharusnya tenang. "Najib, apa kau pikir meja ini akan bersih sendiri? Cepat, ambil kain lap itu. Atau kau tahu apa yang akan terjadi?" Nadanya bukan sekadar marah. Ada kebencian di dalamnya, sesuatu yang dingin dan menusuk, seperti pisau yang sengaja diasah untuk melukai. Arum menutup mata sejenak, mencoba menahan air mata yang sudah mengintip di sudut matanya. Dia melangkah keluar dari kamar mandi, tas kerja di bahunya terasa seperti beban dunia. Di sudut ruang tamu, Najib, anak laki-lakinya yang berusia 7 tahun, berdiri dengan tubuh kecilnya yang kurus, memegang kain lap kotor yang baunya menyengat. Matanya yang besar dan polos menatap Arum, memohon sesuatu yang tidak bisa dia ucapkan. Mungkin kebebasan, mungkin kasih sayang, atau sekadar sehari tanpa teriakan. Tapi Arum hanya bisa menggigit bibir. Jantungnya seperti diremas-remas. "Titis, dia cuma anak kecil," kata Arum. Suaranya gemetar, mencoba menahan badai yang dia tahu akan segera meledak. Dia berdiri di ambang pintu ruang tamu, tangannya mencengkeram, tali tas dengan erat, seolah itu satu-satunya yang menahannya agar tidak runtuh. Titis, yang sedang bersandar di sofa usang dengan secangkir kopi di tangan, menoleh dengan seringai yang membuat bulu kuduk Arum berdiri. Matanya menyipit, penuh ejekan. "Anak kecil? Jangan buat aku tertawa, Arum. Dia sudah 7 tahun, cukup besar untuk tahu hidup itu keras. Atau kau pikir aku yang harus nyapu lantai sementara kau sibuk main cantik di kantor?" Wajah Arum memanas, amarah dan rasa bersalah bercampur di dadanya. Dia menikahi Titis 2 tahun lalu, dengan harapan yang kini terasa seperti mimpi buruk. Setelah kematian suami pertamanya, dia pikir Titis akan menjadi penutup luka, ayah baru bagi Najib. Tapi kini, setiap pagi adalah pengingat bahwa dia telah mengundang serigala ke dalam rumahnya. Titis tidak bekerja, hanya menghabiskan gaji Arum untuk rokok, kopi, dan apapun yang dia inginkan. Sementara Najib menjadi sasaran kemarahannya. "Dia harus sekolah, Titis. Dia bukan pembantu," kata Arum. Suaranya naik, meski dia tahu itu berbahaya. Dia melirik Najib, yang kini menunduk, tangannya gemetar memegang kain lap. Anak itu tidak berani menatap Titis, tapi Arum bisa melihat ketakutan di bahunya yang kaku. Titis bangkit dari sofa, langkahnya lambat tapi penuh ancaman. Dia mendekati Arum, tubuhnya yang tinggi menjulang di depan wanita itu. "Pembantu? Kau bilang anakmu itu pembantu?" Dia tertawa, suaranya seperti cakar yang mencabik-cabik hati Arum. "Kalau kau nggak suka caraku mendidik, kenapa nggak kau yang tinggal di rumah? Oh, tunggu, kau kan terlalu sibuk jadi wanita karier ya? Jadi, biar aku yang urus anak ini." Arum menelan ludah, hatinya berdegup kencang. Dia ingin berteriak, ingin menampar wajah Titis yang penuh ejekan itu, tapi dia tahu konsekuensinya. Titis bukan hanya kejam dengan kata-kata. Dia pernah mendorongnya ke dinding saat mereka bertengkar, dan Arum masih ingat rasa sakit di punggungnya. Dia melirik Najib lagi, dan rasa bersalah menyerangnya seperti gelombang. Anak itu seharusnya bermain, belajar, tertawa. Bukan menyapu lantai atau mencuci piring hanya untuk menyenangkan pria yang bukan ayahnya. "Najib, ibu berangkat dulu." "Ya," bisik Arum, berlutut di depan anaknya. Dia mencium kening Najib, merasakan dinginnya kulit anak itu di bibirnya. Najib mengangguk lemah, matanya basah tapi dia menahannya. Arum ingin memeluknya erat, membawanya lari dari rumah ini, tapi dia tahu itu tidak mungkin. Belum.
Jangan lupa pulang tepat waktu, Arum, kata Titis dari sofa. Suaranya kembali santai, seolah dia baru saja mengomentari cuaca. Aku nggak suka nunggu makan malam. Dan bawa pulang rokok, yang kemarin sudah habis. Arum tidak menjawab. Dia berdiri, menarik napas dalam-dalam, dan melangkah keluar pintu. Di luar, udara pagi terasa dingin di kulitnya. Tapi tidak cukup untuk mendinginkan api di dadanya. Saat dia menaiki bus menuju kantor, air mata akhirnya jatuh. Dia membenci dirinya sendiri karena meninggalkan Najib di rumah itu, bersama Titis yang seperti monster dalam topeng manusia. Tapi dia tidak punya pilihan. Pekerjaannya adalah satu-satunya yang menahan keluarga ini dari kehancuran total. Atau, begitulah yang dia katakan pada dirinya sendiri, setiap hari, untuk membenarkan keputusasaan yang kian menggerogoti jiwanya. Di dalam bus yang penuh sesak, Arum menatap keluar jendela, melihat bayangan wajahnya yang buram di kaca. Aku harus melakukan sesuatu. Gumamnya pelan, suaranya nyaris tenggelam di antara deru mesin bus. Aku harus selamatkan Najib. Tapi kata-kata itu terasa kosong, seperti janji yang dia tahu sulit ditepati. Titis bukan sekadar suami yang buruk, dia adalah bayang-bayang yang mengintai setiap langkahnya, setiap keputusannya. Dan Najib, anak kecil yang seharusnya menjadi cahaya hidupnya, kini terperangkap dalam kegelapan yang Arum sendiri ciptakan dengan menikahi pria itu. Saat bus berhenti di lampu merah, Arum menggenggam ponselnya, jari-jarinya gemetar. Dia ingin menelepon seseorang, siapa saja, tapi tidak ada nama yang muncul di pikirannya. Keluarganya sudah lama menjauh, teman-temannya tidak tahu separah apa hidupnya kini. Dia sendirian, kecuali Najib, dan itulah yang membuatnya bertahan, dan juga yang membuatnya hancur. Di rumah, Titis menyalakan rokok. Asapnya membubung ke udara pagi yang pengap. Dia menatap Najib, yang masih mengelap meja dengan tangan kecilnya yang lelah. Cepat selesaikan, atau kau nggak akan makan siang, katanya. Suaranya datar tapi penuh ancaman. Najib tidak menjawab, hanya menunduk, menyikat lebih keras, seolah itu bisa membuatnya menghilang dari tatapan pria itu. Tapi di dalam hatinya, dia berdoa, dengan cara yang hanya dimengerti anak kecil. Ibu, cepat pulang, aku takut. Di rumah kecil yang pengap itu, udara terasa seperti dipenuhi debu dan ketakutan. Najib berlutut di lantai dapur, tangannya yang kecil dan kurus mencengkeram sikat tua yang bulunya sudah nyaris rontok. Ubin-ubin kotor di depannya tampak tak pernah bersih, seolah noda-noda itu adalah cerminan dari hidupnya sendiri. Selalu kotor, selalu salah, tidak pernah cukup. Di sudut ruangan, Titis berdiri dengan tangan disilangkan, matanya menyipit menatap anak berusia 7 tahun. Itu seperti elang yang mengintai mangsa. Rokok di bibirnya mengeluarkan asap tipis, menambah kesan mencekam di pagi yang seharusnya damai. Cepat, Najib. Kau pikir aku punya waktu seharian untuk ngurusin kau? Bentak Titis. Suaranya seperti cambuk yang menyambar udara. Kalau Ubin, ini nggak kinclong sebelum aku selesai kopiku. Kau tahu apa yang akan terjadi. Najib menunduk, matanya basah, tapi dia menahan isak dengan sekuat tenaga. Tangannya gemetar, sikat itu terasa berat di tangan kecilnya yang penuh lecet. Tapi, Pak, aku capek, katanya pelan. Suaranya nyaris tenggelam di antara derit sikat di lantai. Dia tahu kata-kata itu berisiko, tapi kelelahan dan ketakutan membuatnya lupa menjaga mulut. Titis melangkah mendekat, langkahnya berat dan penuh ancaman. Dia membungkuk, wajahnya hanya beberapa inci dari wajah Najib yang pucat. Capek, capek. Suaranya naik, menggema di dapur kecil itu. Kau pikir hidup ini cuma main dan tidur? Kalau ibumu nggak becus mendidik kau, biar aku yang ajar kau apa itu kerja keras. Dia mengambil sebotol sabun cuci piring dari meja dan menyiramkannya ke lantai. Cairan hijau itu melebar seperti genangan racun. Sikat lagi, sekarang, atau kau nggak akan makan sampai malam. Najib menangis pelan, air matanya jatuh ke Ubin, bercampur dengan sabun yang licin. Dia ingin lari, ingin bersembunyi di bawah tempat tidur,
seperti yang sering dia lakukan dulu, saat ayah kandungnya masih ada. Dulu, rumah ini penuh tawa, penuh pelukan hangat dari ayah yang selalu membawakan permen setiap pulang kerja. Kini, hanya Titis yang ada, monster dalam wujud manusia yang membuat setiap detik terasa seperti hukuman. Najib menyikat lebih keras, berharap itu akan membuat Titis diam, tapi dia tahu itu sia-sia. Titis selalu menemukan alasan untuk marah. Titis kembali ke sofa, menyalakan rokok baru. Asapnya membubung ke langit-langit yang sudah menguning. "Kau tahu kenapa aku keras, Najib?" katanya. Suaranya tiba-tiba lebih tenang, tapi ada nada licik di dalamnya. Seperti ular yang bersiap menyergap, karena ibumu nggak tahu caranya jadi istri yang baik. Dia pergi ke kantor, meninggalkan aku di sini, dan berpikir aku akan jadi pembantu kalian berdua. Tapi aku bukan budak, Najib. Kau yang harus belajar tanggung jawab. Najib tidak menjawab. Dia tidak mengerti semua kata-kata Titis, tapi dia tahu artinya. Dia salah, ibunya salah, dan tidak ada jalan keluar. Dia hanya ingin ibunya pulang, ingin merasakan pelukan Arum yang hangat, meski dia tahu ibu juga sering menangis diam-diam di kamar. Najib menyikat lantai lebih keras, berdoa dalam hati agar waktu berlalu cepat, agar ibunya segera kembali. Sementara itu, di kantor yang berjarak 1 jam perjalanan dari rumah, Arum duduk di meja kerjanya, menatap layar komputer dengan mata kosong. Dokumen-dokumen di depannya buram, pikirannya tidak di sini. Dia memikirkan Najib, anak kecil yang seharusnya sedang bersiap ke sekolah, bukan menggosok lantai seperti pembantu. Setiap detik di kantor terasa seperti pengkhianatan. Dia meninggalkan anaknya di tangan Titis, pria yang dia pikir akan menjadi penyelamat, tapi kini justru menjadi algojo. "Arum, kamu baik-baik saja?" tanya Rina, rekan kerjanya. Dari meja sebelah. Rina selalu penuh perhatian, tapi Arum tidak pernah tahu bagaimana menceritakan neraka yang dia jalani di rumah. "Aku cuma capek," jawab Arum, tersenyum tipis, tapi senyum itu tidak sampai ke matanya. Dia tidak bisa menceritakan kebenaran, bahwa setiap pagi dia meninggalkan anaknya dalam cengkeraman pria yang dia benci, bahwa dia merasa seperti ibu terburuk di dunia. Rasa bersalah itu seperti pisau yang terus menusuk, dan dia tidak tahu cara menghentikannya. Di sela-sela pekerjaannya, Arum mencuri-curi waktu untuk memeriksa ponselnya, berharap ada pesan dari Najib. Dia pernah memberi anak itu ponsel tua untuk keadaan darurat, tapi Najib jarang menggunakannya. Titis selalu mengawasi. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari nomor Najib. "Ibu, aku takut. Pak Titis suruh aku cuci piring sekarang. Aku mau ke sekolah." Jantung Arum seperti berhenti. Dia mengetik cepat, "Nak, tahan sebentar. Ibu akan pulang secepatnya." Tapi sebelum dia bisa mengirim, pesan lain masuk. "Jangan bilang aku kirim pesan, Ibu. Pak Titis akan marah." Arum menutup mulutnya, menahan isak. Dia ingin berlari pulang sekarang, tapi dia tahu itu tidak mungkin. Bosnya tidak akan menerima alasan, dan gajinya adalah satu-satunya yang menahan mereka dari kelaparan. "Arum, rapat dimulai 5 menit lagi," seru bosnya dari ujung ruangan. Arum mengangguk lemas, menyeka air mata yang mulai jatuh. Dia merasa seperti terperangkap dalam sangkar yang dia buat sendiri, dan Najib adalah korban dari keputusannya yang salah. Kembali di rumah, Titis berdiri di depan Najib, yang kini berpindah ke wastafel, mencuci piring dengan tangan yang sudah merah karena air dingin. Piring-piring itu sebenarnya tidak kotor. Titis sengaja menyiramkan sisa kopi ke atasnya pagi ini, hanya untuk memberi Najib pekerjaan. Dia menikmati kekuasaan ini, melihat anak kecil itu gemetar di bawah tatapannya. "Kau, lambat sekali," kata Titis, suaranya dingin. "Kalau ibumu tahu betapa malasnya kau, dia pasti malu punya anak seperti ini." Najib menunduk, air matanya jatuh ke air sabun. "Aku mau ke sekolah, Pak," bisiknya, suaranya penuh harap, tapi juga ketakutan. "Sekolah?" Titis tertawa, suaranya seperti pisau yang mengiris. "Kau pikir sekolah akan bikin kau jadi orang? Lihat ibumu, sekolah tinggi, kerja keras, tapi tetap saja dia nggak bisa apa-apa tanpa aku. Kau lebih berguna di sini, Najib. Bersihkan rumah, bantu aku,
Dan mungkin suatu hari kau akan belajar jadi laki-laki. Najib tidak menjawab. Dia hanya ingin ibunya pulang, ingin lari dari rumah ini. Tapi dia tahu, jika dia melawan, Titis akan lebih kejam. Dia pernah melihat Titis membanting piring ke lantai hanya karena Arum lupa membeli rokok. Dia tidak ingin menjadi piring itu. Titis berbalik, menyalakan televisi, dan duduk dengan santai, seolah dunia baik-baik saja. Tapi di dalam hatinya, dia tahu dia sedang memainkan permainan kekuasaan, di mana Arum dan Najib adalah pion yang tidak bisa melawan. Dan dia menikmati setiap detiknya. Langit di luar sudah gelap ketika Arum membuka pintu rumah. Tubuhnya lelah setelah seharian bekerja di kantor yang penuh tekanan. Bau asap rokok dan sisa makanan basi menyambutnya, mencampur aduk dengan aroma pengap yang sudah menjadi bagian dari rumah kecil itu. Jam dinding menunjukkan pukul 20.03, dan Arum tahu dia terlambat. Lagi. Dia menahan napas, bersiap menghadapi badai yang pasti sudah menunggunya di dalam. Tas kerjanya terasa seperti beban batu di pundaknya, tapi itu tidak seberapa dibandingkan beban di hatinya. Di ruang tamu, Titis berdiri dengan senyum lebar yang terlalu sempurna, seperti topeng yang dipahat dengan hati-hati untuk menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih gelap. "Sayang akhirnya pulang," katanya. Suaranya manis seperti madu, tapi Arum tahu itu hanya racun yang disamarkan. Dia melangkah mendekat, membuka tangan untuk memeluk Arum. Tapi sentuhannya terasa dingin, seperti ular yang melilit mangsanya. Arum menghindar pelan, matanya langsung mencari Najib. Anak kecil itu duduk di sudut ruangan, di atas karpet usang yang sudah penuh noda. Tangan kecilnya memegang buku pelajaran matematika yang lusuh, tapi matanya merah dan sembab, seolah dia baru saja berhenti menangis. Najib mengangkat wajah, menatap Arum dengan senyum kecil yang rapuh, penuh harap tapi juga ketakutan. Arum merasa jantungnya seperti diremas-remas. Dia tahu anaknya sedang berusaha terlihat kuat, tapi dia juga tahu Najib sedang menderita. "Titis, kenapa Najib kelihatan capek sekali?" tanya Arum. Suaranya pelan tapi penuh kecemasan. Dia melangkah, mendekati Najib, ingin memeluk anaknya. Tapi Titis menarik lengannya dengan lembut, terlalu lembut, hingga terasa seperti ancaman. "Oh, sayang, jangan khawatir," kata Titis. Senyumnya melebar, tapi matanya tetap dingin. "Najib cuma main di luar tadi kan, Nak?" Dia melirik Najib, dan Arum bisa melihat anak itu menegang, seperti tikus yang tahu elang sedang mengintai. "Anak laki-laki memang harus aktif, Arum. Kau terlalu memanjakannya. Kalau dia lelet, nanti jadi seperti..." Titis berhenti, lalu tertawa pelan. "Ya, seperti ibunya." Arum mengepalkan tangan, amarah membakar dadanya, tapi dia tahu dia tidak bisa meledak. Belum. "Najib, kamu sudah makan?" tanyanya, mengabaikan Titis. Dia berlutut di depan anaknya, mencoba menangkap tatapan Najib yang terus menghindar. "Sudah, Bu," jawab Najib pelan. Suaranya nyaris tak terdengar. Tapi Arum tahu anaknya berbohong. Dia bisa melihat perut kecil, Najib yang tampak kempis, tulang-tulangnya yang menonjol di bawah kaos tipis yang sudah kekecilan. Dia ingin menangis, ingin menjerit, tapi dia hanya bisa menelan rasa sakit itu, menyimpannya di dalam hatinya yang sudah penuh luka. "Ayo, makan dulu, sayang," kata Titis, menarik Arum ke meja makan dengan gerakan yang terlalu lembut untuk dipercaya. Di atas meja ada piring nasi dengan lauk sederhana, telur goreng yang sudah dingin dan sayur kol yang layu. "Aku sudah masak untukmu. Kau pasti lapar setelah seharian kerja keras untuk kita, ya?" Nadanya penuh perhatian, tapi Arum tahu itu hanya permainan, topeng yang Titis pakai untuk menyembunyikan kebenaran. Arum duduk di meja, tapi nafsunya hilang. Dia memandang Titis, yang kini sibuk menuang air ke gelas dengan gerakan yang terlalu santai. "Titis, aku serius," katanya. Suaranya mulai naik meski dia berusaha menahannya. "Najib kelihatan gak sehat. Apa yang kamu lakukan padanya seharian ini?" Titis berhenti. Gelas di tangannya terdiam di udara. Senyumnya perlahan memudar, digantikan oleh ekspresi yang lebih gelap, lebih dingin. "Kau menuduhku, Arum?" katanya. Suaranya rendah,
seperti gemuruh sebelum badai. Kau pikir aku yang bikin anakmu begitu? Mungkin kau yang enggak becus jadi ibu. Kau pergi pagi, pulang malam, ninggalin dia sama aku. Dan sekarang kau berani tanya apa yang aku lakukan? Arum menunduk, tangannya gemetar di atas meja. Dia tahu, Titis sedang memutarbalikkan kebenaran, seperti yang selalu dia lakukan. Pria itu pandai memainkan kata-kata, mengubah Arum menjadi penutup luka yang dia sendiri ciptakan. Aku kerja untuk kita, Titis, katanya, suaranya pecah. Aku nggak punya pilihan, tapi Najib, dia nggak seharusnya. Nggak seharusnya apa? Potong Titis, suaranya tiba-tiba tajam seperti pisau. Dia berdiri, menjulang di atas Arum, matanya menyala penuh kemarahan. Nggak seharusnya membantu di rumah? Nggak seharusnya belajar tanggung jawab? Kau pikir dunia ini akan memanjakan anakmu seperti kau memanjakannya? Kau salah, Arum. Dunia ini keras, dan kalau kau nggak bisa, ajar dia biar aku yang melakukannya. Najib, yang masih duduk di sudut, menarik lututnya ke dada, seolah ingin menyusut menjadi tidak terlihat. Arum melirik anaknya, dan rasa bersalah menyerangnya seperti gelombang. Dia ingin melindungi Najib, ingin membawanya lari dari rumah ini, tapi kenyataan menahannya seperti rantai. Gaji bulanannya sudah habis untuk kebutuhan Titis, rokok, minuman, bahkan motor baru yang Titis beli tanpa sepengetahuannya. Dia tidak punya tabungan, tidak punya keluarga yang bisa membantu. Dia terjebak, dan Najib adalah korban dari jebakan itu. Titis, tolong, kata Arum, suaranya nyaris memohon. Dia cuma 7 tahun. Dia harus sekolah, bermain, bukan seperti ini. Titis tertawa, suaranya keras dan penuh ejekan. Sekolah? Bermain? Kau pikir hidup ini dongeng, Arum? Kau pikir aku akan duduk manis di sini, ngurus anakmu, sementara kau sibuk jadi wanita karier? Kalau kau nggak suka, silakan pergi. Tapi jangan harap bawa Najib. Dia tinggal denganku, dan aku yang tentukan nasibnya. Kata-kata itu seperti tinju yang menghantam wajah Arum. Dia menatap Titis, matanya penuh air mata, tapi ada sesuatu yang mulai menyala di dalam dirinya. Kemarahan, atau mungkin keberanian. Dia anakku, Titis, katanya, suaranya gemetar tapi tegas. Kau nggak punya hak atas dia. Titis melangkah mendekat, wajahnya hanya beberapa inci dari Arum. Bau rokok dan kopi dari napasnya membuat Arum mual, tapi dia tidak mundur. Hak? Katanya, suaranya rendah dan penuh ancaman. Kau pikir kau punya hak atas apapun di rumah ini? Tanpa aku, kau dan anakmu itu nggak akan punya apa-apa. Coba lawan aku, Arum. Kau tahu apa yang akan kulakukan kepadamu dan kepadanya. Arum menahan napas, jantungnya berdegup kencang. Dia tahu ancaman itu bukan kosong. Titis pernah mendorongnya ke dinding, pernah memegang lengannya terlalu keras, hingga meninggalkan memar. Tapi yang lebih menakutkan adalah apa yang bisa dia lakukan pada Najib. Dia melirik anaknya lagi, dan melihat ketakutan di mata Najib, yang membuat hatinya hancur berkeping-keping. Baiklah, kata Arum akhirnya, suaranya pecah. Aku akan coba lebih baik, tapi tolong, jangan sakiti Najib. Titis tersenyum, kembali mengenakan topeng manisnya. Itu baru istriku, katanya, menepuk pundak Arum dengan gerakan yang terlalu lembut. Sekarang makan, sayang. Kau perlu tenaga untuk besok. Arum duduk, tangannya gemetar saat memegang sendok. Dia tahu malam ini hanyalah awal dari malam-malam lain yang penuh topeng. Topeng kebaikan Titis, topeng ketenangan yang dia paksa pada dirinya sendiri, dan topeng keberanian yang dia coba kenakan untuk Najib. Tapi di dalam hatinya, dia tahu topeng itu mulai retak, dan dia tidak tahu berapa lama lagi dia bisa bertahan. Malam itu, rumah terasa lebih pengap dari biasanya, seolah udara sendiri menolak mengalir bebas. Cahaya lampu neon di langit-langit berkedip-kedip, menciptakan bayangan yang menari-nari di dinding, seperti hantu yang mengintai. Arum duduk di tepi, ranjang tangannya mencengkeram sprei usang yang sudah berbulu. Di seberang ruangan Titis tertidur pulas, dengkurannya menggema seperti gergaji yang memotong kesunyian.
Tapi Arum tidak bisa tidur. Matanya terpaku pada pintu kamar Najib, yang sedikit terbuka, memperlihatkan kegelapan di dalam. Hatinya masih bergolak setelah pertengkaran tadi malam. Kata-kata Titis terus bergema di kepalanya, seperti duri yang menancap lebih dalam setiap kali dia mencoba melupakannya. Coba lawan aku, Arum. Kau tahu apa yang akan kulakukan kepadamu dan kepadanya. Ancaman itu bukan sekadar kata-kata. Arum tahu Titis mampu melakukan lebih dari sekadar mendorongnya ke dinding. Dia pernah melihat kilatan kegelapan di mata pria itu, sesuatu yang lebih dari sekadar amarah, sesuatu yang bengis, tak berperi kemanusiaan. Arum bangkit perlahan, kakinya gemetar saat melangkah menuju kamar Najib. Dia mendorong pintu pelan, takut suara berderit akan membangunkan Titis. Di dalam, Najib meringkuk di kasur tipisnya. Selimut yang sudah sobek hanya menutupi separuh tubuh kecilnya. Cahaya bulan yang masuk melalui jendela yang retak menerangi wajahnya. Wajah yang pucat, dengan lingkaran hitam di bawah matanya yang membuatnya tampak jauh lebih tua dari usia 7 tahun. Arum berlutut di samping kasur, tangannya gemetar saat menyentuh rambut Najib yang basah oleh keringat. "Najib, nak," bisik Arum, suaranya pecah. Dia bisa mendengar isak pelan dari anaknya, meski Najib berusaha menyembunyikannya. "Maafkan ibu. Ibu nggak tahu caranya melindungi kamu." Najib membuka mata, air matanya berkilau di bawah cahaya bulan. "Pak Titis jahat, Bu," bisiknya, suaranya penuh ketakutan yang terkekang. "Aku nggak suka dia. Kenapa kita nggak pergi aja?" Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk jantung Arum. Dia ingin menjawab, ingin berjanji bahwa mereka akan lari, bahwa mereka akan bebas dari Titis. Tapi kenyataan menahannya seperti rantai besi. Tabungannya sudah habis, disedot oleh kebutuhan Titis, rokok, minuman, bahkan perjudian kecil-kecilan yang dia sembunyikan dari Arum. Keluarganya sudah menjauh setelah pernikahan pertamanya gagal, dan teman-temannya tidak tahu separah apa hidupnya kini. Dia sendirian, dan Najib adalah satu-satunya alasan dia belum menyerah sepenuhnya. "Kita akan cari cara, nak," kata Arum, meski suaranya penuh keraguan. "Ibu janji." Dia memeluk Najib erat, merasakan tubuh kecil itu gemetar di pelukannya. Janji itu terasa kosong, tapi dia harus mengatakannya, untuk Najib, dan untuk dirinya sendiri. Pagi berikutnya, Arum berdiri di dapur, menyiapkan sarapan dengan gerakan mekanis. Dia bisa mendengar Titis di ruang tamu, berbicara keras di telepon, dengan seseorang, suaranya penuh tawa yang membuat Arum mual. Dia tahu Titis sedang merencanakan sesuatu. Mungkin pergi minum lagi, atau membeli sesuatu yang tidak mereka butuhkan. Najib duduk di meja kecil, menatap semangkuk nasi kosong di depannya. Dia tidak diizinkan makan sampai pekerjaan rumah selesai, aturan yang Titis buat dengan seenaknya. Arum mengambil napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan keberanian yang sudah lama terkubur. Dia tidak bisa terus begini, meninggalkan Najib setiap hari, mengetahui anaknya diperlakukan seperti budak di rumahnya sendiri. Dia melangkah ke ruang tamu, tangannya mencengkeram celemek yang sudah usang. Titis masih ditelepon, tertawa keras, tapi matanya menyipit saat melihat Arum mendekat. "Titis, kita perlu bicara," kata Arum. Suaranya lebih tegas dari yang dia kira mungkin. Dia bisa merasakan jantungnya berdegup kencang, seperti burung yang terperangkap dalam sangkar. Titis menutup telepon, alisnya terangkat dengan ekspresi yang penuh ejekan. "Bicara? Oh, ini pasti menarik," katanya, meletakkan ponselnya di sofa dan berdiri. Dia melangkah mendekati Arum, tubuhnya yang tinggi menjulang seperti bayang-bayang yang mengancam. "Apa yang mau kau bicarakan, sayang? Gajimu yang nggak cukup, atau anakmu yang nggak tahu diri itu?" Arum menelan ludah, tapi dia tidak mundur. "Najib, dia nggak seharusnya melakukan semua pekerjaan rumah. Dia cuma anak kecil, Titis. Dia harus sekolah, punya waktu bermain, punya hidup." Suaranya mulai gemetar, tapi dia memaksakan diri untuk terus berbicara. "Aku mohon, berhenti perlakukan dia seperti ini." Titis tertawa, suaranya keras dan penuh penghinaan. "Mohon? Kau memohon padaku?"
Dia melangkah lebih dekat, wajahnya hanya beberapa inci dari Arum. Bau rokok dan keringat dari tubuhnya membuat Arum ingin mundur, tapi dia menahan diri. Kau pikir kau bisa ngatur aku sekarang? Setelah semua yang aku lakukan untuk kalian, aku yang jaga rumah ini, Arum. Aku yang pastikan semuanya berjalan. Sementara kau sibuk di kantor, pura-pura jadi wanita hebat. Jaga rumah. Arum tidak bisa menahan diri lagi. Suaranya naik, penuh amarah yang sudah lama terpendam. Kau cuma duduk, merokok, dan menyiksa anakku. Kau bukan pria, Titis. Kau monster. Kata-kata itu keluar sebelum Arum bisa menghentikannya. Dan seketika dia tahu dia telah melewati batas. Wajah Titis berubah, senyumnya hilang, digantikan oleh ekspresi yang dingin dan berbahaya. Dia meraih lengan Arum, jari-jarinya mencengkeram kuat hingga Arum meringis kesakitan. Monster ya? Katanya, suaranya rendah dan penuh ancaman. Kau berani panggil aku monster? Kau tahu apa yang monster beneran bisa lakukan, Arum? Kau mau lihat? Arum mencoba menarik lengannya, tapi cengkeraman Titis seperti besi. Dia bisa mendengar Najib di dapur. Napasnya yang cepat dan ketakutan, tapi anak itu tidak berani bergerak. Lepaskan aku, Titis, kata Arum. Suaranya gemetar tapi penuh tekad. Dan jangan sentuh Najib lagi. Aku serius. Titis melepaskan lengan Arum, tapi bukan karena takut. Dia tersenyum, senyum yang membuat bulu kuduk Arum berdiri. Kau serius? Baiklah, kita lihat seberapa serius kau nanti malam, katanya, suaranya seperti bisikan iblis. Pergi kerja, Arum. Tapi ingat, kalau kau pulang terlambat lagi, mungkin Najib yang akan membayar harganya. Arum menatap Titis. Matanya penuh air mata, tapi juga kemarahan. Dia ingin menyerang, ingin mengusir pria ini dari hidupnya, tapi dia tahu dia belum cukup kuat. Belum. Dia melirik Najib, yang kini berdiri di ambang pintu dapur, matanya penuh ketakutan. Ibu berangkat. Dulu nak, katanya suaranya pecah. Jaga diri ya. Najib mengangguk lemah, tapi matanya memohon sesuatu yang Arum tahu dia belum bisa berikan. Kebebasan. Saat Arum melangkah keluar pintu, dia merasa seperti sedang meninggalkan sepotong jiwanya di rumah itu. Tapi di dalam hatinya, sesuatu mulai bergerak, sebuah percikan pemberontakan, meski rapuh, yang mungkin akan menjadi kunci untuk mengakhiri neraka ini. Malam itu, kegelapan seolah menyelimuti rumah kecil itu lebih pekat dari biasanya. Angin dingin menyelinap melalui celah-celah jendela yang retak, membawa serta bisikan ketakutan yang tak terucapkan. Arum berdiri di dapur, tangannya gemetar saat mencuci piring sisa makan malam, tapi pikirannya jauh dari tugas itu. Kata-kata Titis dari pagi tadi masih bergema di kepalanya, seperti racun yang meresap ke dalam setiap inci jiwanya. Kalau kau pulang terlambat lagi, mungkin Najib yang akan membayar harganya. Ancaman itu bukan sekadar kata-kata. Titis telah menunjukkan berkali-kali bahwa dia mampu membuat hidup mereka seperti neraka. Di ruang tamu, Titis duduk di sofa usang, menyalakan rokok terakhirnya sambil menonton televisi dengan suara yang sengaja dikeraskan. Najib duduk di sudut, memeluk lututnya, matanya kosong menatap lantai. Buku pelajarannya tergeletak di samping, tak tersentuh sejak pagi. Arum melirik anaknya, dan rasa bersalah yang sudah menjadi teman setianya kembali menyerang. Najib tidak seharusnya hidup seperti ini. Terperangkap dalam ketakutan, diperlakukan seperti budak di rumahnya sendiri. Arum tahu, jika dia tidak bertindak sekarang, dia mungkin tidak akan pernah bisa memaafkan dirinya sendiri. Hari itu, di sela-sela jam makan siang di kantor, Arum telah melakukan sesuatu yang selama ini hanya berani dia pikirkan. Dia menghubungi Rina, rekan kerjanya yang pernah menawarkan bantuan setahun lalu, saat Arum secara tidak sengaja menunjukkan memar di lengannya. Rina, yang ternyata memiliki kenalan seorang pengacara di LSM Perlindungan Perempuan dan Anak, mendengarkan cerita Arum dengan penuh perhatian. Kamu dan Najib harus keluar dari situasi itu, Arum, kata Rina, suaranya tegas, tapi penuh empati. Aku akan bantu. Aku kenal orang yang bisa memberikan perlindungan hukum dan tempat tinggal sementara. Arum tidak tahu apakah dia bisa mempercayai harapan itu,
Tapi percikan keberanian yang muncul pagi ini, saat dia berani melawan Titis, masih membara di dadanya. Dia telah menyimpan nomor telepon pengacara itu di ponselnya, tersembunyi di bawah nama kontak yang tidak mencurigakan. Dia juga telah mengemas beberapa pakaian dan dokumen penting ke dalam tas kecil, disembunyikan di bawah ranjang Najib. Malam ini, dia memutuskan, adalah malam di mana dia akan mengakhiri neraka ini, atau setidaknya mencoba. Najib, bisik Arum, berlutut di samping anaknya setelah Titis pergi ke kamar untuk mengambil sesuatu. Malam ini kita pergi, Nak. Ibu sudah siapkan semuanya. Kita nggak akan kembali ke sini. Mata Najib membesar, penuh harap tapi juga ketakutan. Tapi Bu, Pak Titis akan marah. Dia bilang kalau kita coba pergi, dia akan... Suaranya terhenti, air matanya mengalir pelan. Arum memeluknya erat, mencium keningnya yang dingin. Ibu nggak akan biarkan dia menyakitimu lagi, katanya. Suaranya penuh tekad meski hatinya dipenuhi ketakutan. Kita akan aman, Nak. Percaya sama ibu. Najib mengangguk lemah, tapi Arum bisa melihat keraguan di matanya. Anak itu telah terlalu sering melihat janji-janji ibunya hancur di bawah tekanan Titis. Tapi kali ini, Arum bersumpah pada dirinya sendiri akan berbeda. Saat jam menunjukkan pukul 22.30, Arum mendengar suara motor Titis di luar rumah. Dia sering keluar malam untuk urusan yang tidak pernah dia jelaskan. Ini adalah kesempatan mereka. Arum menarik tas kecil dari bawah ranjang Najib, memeriksa isinya. Akta kelahiran Najib, KTP-nya, dan beberapa pakaian. Dia memegang tangan Najib, jari-jarinya yang kecil terasa dingin di tangannya. Ayo, Nak, kita harus cepat. Mereka melangkah. Menuju pintu depan, hati Arum berdegup kencang. Setiap langkah terasa seperti berjalan di atas tali di atas jurang. Tapi sebelum mereka bisa mencapai pintu, suara motor Titis tiba-tiba terdengar lagi. Lebih keras, lebih dekat. Arum membeku, jantungnya seperti berhenti. Dia menarik Najib ke samping, bersembunyi di balik dinding dapur. Pintu depan terbuka dengan keras, dan Titis melangkah masuk. Wajahnya merah karena alkohol dan kemarahan. Arum, teriaknya, suaranya mengguncang rumah. Kau pikir kau bisa main-main di belakangku? Mau kemana kalian? Arum menahan napas, memeluk Najib erat hingga anak itu gemetar di pelukannya. Dia tidak tahu bagaimana Titis tahu. Mungkin dia melihat tas itu, mungkin dia mendengar sesuatu dari tetangga. Tapi sekarang, dia terperangkap, dan Titis berdiri di antara mereka dan kebebasan. Kau benar-benar berani, ya? Kata Titis, melangkah mendekat, matanya menyala seperti binatang buas. Dia melihat tas kecil di lantai, dan senyumnya berubah menjadi seringai yang mengerikan. Jadi ini rencanamu? Lari sama anakmu ninggalin aku? Kau pikir aku akan membiarkan itu terjadi? Arum berdiri, mendorong Najib ke belakangnya. Kami pergi, Titis, katanya. Suaranya gemetar tapi penuh keberanian yang baru. Kau nggak bisa menghentikan kami. Aku sudah hubungi orang yang akan melindungi kami. Titis tertawa. Suaranya keras dan penuh ejekan. Melindungi? Kau pikir ada yang peduli sama kau dan anakmu? Kau nggak punya siapa-siapa, Arum. Tanpa aku, kalian nggak akan bertahan seminggu. Arum mengeluarkan ponselnya, tangannya gemetar, tapi jari-jarinya bergerak cepat untuk membuka aplikasi perekam. Satu langkah lagi, Titis, katanya. Suaranya tegas meski dadanya terasa seperti akan meledak. Aku merekam semuanya. Kalau kau sentuh kami, rekaman ini akan sampai ke polisi. Titis terdiam, wajahnya memerah. Tapi untuk pertama kalinya, ada keraguan di matanya. Dia tahu Arum tidak pernah seberani ini sebelumnya. Kau bluffing, katanya. Tapi suaranya tidak seyakin biasanya. Coba aku, tantang Arum, melangkah, maju, memegang tangan Najib erat. Kau pikir aku akan diam selamanya? Aku sudah muak, Titis. Aku nggak akan biarkan kau menyakiti anakku lagi. Titis melangkah mundur, hanya satu langkah. Tapi itu cukup untuk memberi Arum secercah harapan. Dia menarik Najib, berjalan cepat menuju pintu, tidak berani menoleh ke belakang. Di luar,
Udara malam terasa seperti kebebasan yang rapuh, tapi Arum tidak berhenti. Dia dan Najib berlari menuju jalan utama, di mana sebuah taksi yang sudah diatur. Rina menunggu mereka. Saat mereka masuk ke taksi, Arum memeluk Najib, air matanya jatuh ke rambut anaknya. "Kita aman sekarang, Nak," bisiknya. Meski dia tahu perjuangan belum selesai, Titis mungkin akan mencari mereka. Tapi untuk pertama kalinya, Arum merasa dia memiliki kekuatan untuk melawan. Di ujung terowongan yang gelap, ada cahaya kecil. Cahaya yang dia dan Najib akan kejar, apapun risikonya.